Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa asfiya'illah, khususan sadati Nabi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajir ila Ahmad bin Isa wal ustadz al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Syekh Abdul Rahman bin Muhammad al-Saqaf awladihi al-jami' wa ikhwani al-jami'. Thumma ila ruhi sahibir ratib qutb al-irsyad wa ghawth al-ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi muallif hadzal kitab al-Syekh al-Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi. Thumma ila al-Syekh والدي كالحجمات مصطلح بدوي حنفي. ثم إلى الشيخ أحمد مرزوقي بن مرصاد. ثم إلى الشيخ الحبيب عبد الله بن محفوظ الحداد مؤسس جامعة الأحقاف. ثم إلى روحي حبابة سكينة بنت سيد علي بهارون. ثم إلى روحي من علماء وأهل كلندر جميعا، خصوصا من لهم صلى على هذا المسجد وأصولهم وفروعهم. أن الله الكريم تغشانا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح
وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Satu kali lagi suratul Fatihah. Permohonan untuk Ibunda Hajjah Yayah RJ Ruhaini, istri almarhum Bapak Aswondo yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah ampuni segala dosanya dengan derita sakit yang dialaminya, dan keluarga beserta yang bersangkutan diberikan kesabaran ketabahan oleh Allah. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala yu'tihi al-wasilata wal fadila wal syarafa wad darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Thumma ila ruh al-habib Abi Bakar bin Abdullah al-Attas wa usulihi wa furu'in Allah al-karim taghashana taghashahu min rahmah wal maghfirah wa yu'inu alayna min barakatihi wa ulumihi ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. ثم على نية أن الله تعالى يشفي مرض Ibunda Hajjah Yayah Ruhaini binti Fulan. Allahumma shfiha shifaan ajilan ghaira ajilin shifaan la yughadiru saqama wa la ilala wa la alama wa yusahih jasadana wa iyaha zahiran wa batinan fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala ma nawa aslafuna salihun wa ala ma nawayna min nawaya salihah ya Rabbana haqiqha bisirri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du.
Faya yuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh dan segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan ta'lim rutin kita yang mudah-mudahan senantiasa diberikan limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua tergolong daripada umatnya yang kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Malam ini kita akan mengkaji kitab hadis Riyadhus Shalihin. Sekarang hadis ke 49. 25. 24. 24 belum? Kemarin terakhir berarti 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, sesungguhnya seorang pria pernah meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah wasiat dan berkata, "Ausini ya Rasul, tolong beri aku wasiat." Cuman itu. Nabi jawab, "Qala la taghdab." Ya, jangan marah. Orang itu tanya lagi atau ngomong lagi, minta lagi, "Ausini faraddada miraran." Diulang berkali-kali. "Ya Rasul, kasih saya wasiat." Jawaban Nabi masih sama, la taghdab. Artinya jangan marah, gitu doang. Pikiran dia, kalau dia minta wasiat sama Nabi bakal dikasih wasiat yang panjang, yang komplit, gitu loh. Yang kira-kira terkesan berbobot lah, terkesan hebat lah wasiatnya gitu kan. Ini kok simple banget, pendek lagi. Cuman jangan marah, titik. Diminta begitu jawaban Nabi, diminta begitu lagi jawaban Nabi. Ya, pokoknya la taghdab. Nah, di sini memberikan kita gambaran bahwa betapa tercelaknya orang yang meluapkan amarahnya. Jadi yang dilarang jangan marah, bukan yang dimaksud sifat marahnya. Karena kalau sifat marah itu manusia semua punya, pasti. Jadi yang dilarang adalah jangan diluapkan. Amarah itu jangan dikeluarkan. Kalau sudah dikeluarkan berupa ucapan atau tindakan, kedepannya pasti yang ada hanya penyesalan. Jadi maksudnya la taghdab, kita punya marah pasti, Bu, Pak. Kita bukan malaikat yang tidak punya nafsu, tidak punya syahwat, tidak punya sifat marah. Tidak mungkin. Pasti kita suatu kali pernah terpancing emosi kita, marah kita. Ya. Maka ketika kita lagi marah, jangan diluapkan amarahnya itu. Ya, jangan salurkan ke arah yang negatif. Kalau marahnya sih pasti kita punya lah. Ya kayak kemarin konstitusi mau diobok-obok, kita marah. Ya, tapi enggak dengan cara yang anarkis dan lain sebagainya. Nah, maka
Ini juga menunjukkan betapa Nabi itu memang ahli kasyaf. Pernah dengar istilah kasyaf, Bapak Ibu? Pernah dengar? Apa itu kasyaf? Dari kata mukasyafah, orangnya disebut kasyaf. Ya. Dari kata syafa yashufu, syafa itu artinya melihat, Bu. Pak, ya, syafa artinya melihat. Kasyaf, orang yang memiliki penglihatan di luar orang biasa. Dalilnya nanti Quran surat Qaf, surat 50 ayat 22. Kan gini maksudnya. Nabi Muhammad SAW beberapa kali ditanya atau diminta dengan soal yang sama tapi jawabannya beda. Contoh gini, ada sahabat tanya, ayyul a'mali afdol, ya Rasul, amal apa sih yang paling afdol? Di satu momen Nabi jawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Ntar yang lain nanya lagi dengan pertanyaan yang persis sama, ayyul a'mali afdol, amal apa ya Rasul yang paling mulia, yang paling bagus? Nabi jawabannya ternyata beda, bukan sholat tepat waktu, tapi birrul walidain, bakti sama orang tua. Orang ketiga tanya lagi, ayyul amali afdal ya Rasulullah, amal apa sih yang paling utama ya Rasul? Jawabannya bukan sholat, bukan bakti kepada kedua orang tua, al jihadu fisabilillah. Kok pertanyaannya satu, jawabannya beda-beda? Nah, Nabi melihat ke kondisi orang yang nanya. Jawaban pertanyaan yang pertama, orangnya malas sholat. Maka ketika dia nanya amal apa yang paling bagus, yang Nabi sentuh kekurangannya dia, yaitu malas sholatnya. Maka Nabi jawab, amal yang paling utama adalah sholat tepat waktu. Gitu. Paham ya? Orang yang kedua sholatnya tepat waktu, tapi sama orang tua songong, nggak berbakti. Itu sama orang tua nggak takzim, nggak hormat. Dari kecil sama orang tua dirawat, ya kan, dikasih rezeki, sampai gede dicariin pekerjaan sama orang tuanya. Emang kemana sih ini? Artinya semua ini nama orang tuanya, maka harus bakti sama orang tua. Dia enggak, maka Nabi jawab, untuk orang yang kedua ini amal yang paling afdol adalah bakti sama. Yang ketiga, orangnya pengecut, asal turun perintah jihad ngumpet mulu, ada aja alasannya, tersakit perut lah, tersakit pala lah. Maka Nabi sentuh amal yang paling afdol adalah jihad fisabilillah. Nah ini Nabi tahu dari mana, Pak? Nah Nabi itu, ya jelas Nabi kasyaf. Kita buka sekarang surat Qaf, surat 50 ayat 22. Ya. Nah, di sini Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Surat Qaf ayat 22, Allah berfirman, sungguh kamu dulu lalai tentang peristiwa ini, maka sekarang kami singkapkan tutup atau tabir yang menutupi matamu. Memang ayat ini konteksnya itu tentang akhirat, Bapak Ibu. Sekarang di dunia kita udah bisa melihat pahala dosa belum? Belum. Kita sekarang udah bisa melihat akhirat belum? Belum. Udah bisa ngeliat surga neraka belum? Belum. Maka ntar di suatu hari, di suatu momen di akhirat semua Allah singkap, maka pandangan kita pada saat itu akan sangat amat tajam. Nah, berarti kan pandangan manusia ini terbatas. Nah, di dunia ada orang-orang yang memang Allah kasih kelebihan, dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat mata oleh orang normal, gitu kira-kira. Nah, itu ada memang konsepsi atau tentang kasyaf ini memang ada. Jadi jangan dinafikan. Cuman jangan sekarang orang apa-apa ngaku kasyaf. Kayaknya ntar malam hujan ini.
Lah orang dia ngeliat di perakiraan cuaca, bukan kasyaf itu mah. Lu ngeliat nyontek dari perakiraan cuaca, ada datanya, ada ilmunya gitu. Enggak. Artinya jangan dinafikan, tapi jangan juga gampang percaya sama yang begitu-begitu. Ya, jadi memang tetap ada. Nah, Nabi Muhammad SAW salah satu yang pastinya punya pandangan seperti itu. Makanya sama nih Pak, konteks wasiat juga beberapa hadis. Ada orang sahabat minta wasiat, beda-beda sesuai dengan kebutuhan yang tanya. Kalau yang tanya misalnya orangnya kayak gini, temperamental, ya sama istri suka main tangan, sama anak suka main tangan, ya maka Nabi wasiatnya jangan marah, titik. Ntar lain lagi orang, lain lagi jawabannya, gitu Pak. Jadi memang sesuai dengan apa? Kebutuhan dari orang yang bertanya. Itulah Pak, makanya sifat Nabi yang wajib kan ada 4. Apa tuh? Siddiq, amanah, tabligh. Yang terakhir apa? Fatona. Jadi pemimpin itu harus fatin, harus cerdas. Memang yang harus punya kapabilitas, punya ilmunya, punya pengalamannya. Jadi jangan asal menang tenar tiba-tiba jadi pemimpin. Gak bisa. Semuanya harus ada ilmunya. Nabi Muhammad SAW punya itu semua. Fatin itu orangnya cerdas. Fatona sifatnya. Ada yang nama Fatin itu siapa? Artis ya, Fatin artis apa? Penyanyi ya, penyanyi. Iya. Itu artinya dari bahasa Arab Fatin, artinya orang yang cerdas. Bukan ikan, bukan. Ikan lain lagi. Mentang-mentang belum makan, nyambungnya ke makanan ya. Itu ikan patin, beda lagi. Nah, jadi artinya ini wasiat bagi siapapun yang merasa dirinya masih agak susah mengontrol amarah. Maka mulai sekarang kita belajar nahan apa? Nahan amarah, nahan emosi, agar kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Kemarin saya sudah bilang, agama Islam itu bukan hanya hablum minallah, tapi juga ada hablum minannas. Nah, kalau kita marah pasti ada korban. Nggak mungkin kan orang marah nggak punya tujuan. Pasti ada objek korbannya, entah istrinya, entah anaknya, entah tetangganya, entah orang di jalanan, kan begitu. Artinya pasti kalau orang marah berhubungan dalam dimensi hablum. Nah, kalau sudah hubungannya dengan dimensi hablum minannas, urusannya lebih ribet, lebih rumit. Karena kalau kita udah terlanjur marah, terlanjur keluar kata-kata yang tidak baik, keluar kata-kata yang menyinggung perasaan, susah nggak ngebalikin itu perasaan orang itu? Susah. Makanya nih mulut itu menjadi sumber petaka nih. Pertama kali mulut. Kan orang kalau marah mesti dari mulut ya. Pertama kali itunya, indikasinya, indikatornya. Ya kan, memang pertama dari mimik wajah, gestur tubuh. Nah, yang ketiga mulut pasti. Maka jangan sampai nih, tahan betul Pak, mulut Pak. Jangan suka kalau lagi marah itu, makanya lebih bagus menyendiri dah. Kalau lagi marah udah masuk kamar, kunci. Daripada kita nanti ketemu orang, semua kita salahin. Kalau udah lagi marah kan begitu ya. Ada aja. Sampai nyamuk lewat juga disalahin itu. Ya ilah, ada aja lagi nih. Nyamuk lewat depan muka gitu. Lah nyamuk pakai disalahin. Lagi marah. Itu apaan aja salah udah. Maka susah Pak mengontrol emosi kalau nanti kemudian. Kalau nggak salah sekarang tuh sudah ada ilmunya, sudah ada fakultasnya yang mengelola emosi seseorang supaya dia lebih ya, salah satu di antara cara kita menghilangkan amarah ya dengan wudhu terus dengan sholat. Saya punya video kalau nggak salah ya, videonya ada apa masih apa enggak ya, saya lupa. Nah ini nih Pak, kalau nggak salah udah pernah saya putar juga di sini, tapi bagi yang belum ya diulang lagi aja deh ya. Iya, ini kelihatan nggak?
Nah, ada kalimat menarik Pak di sini Bu Pak. Ya, kamu membasuh wajahmu dengan air dingin atau mencelupkan wajah ke air dingin. Dalam fikih, wudu pakai air musyammas itu makruh. Belajar fikih kan? Air musyammas, tahu maul musyammas, air yang terkena terik panas matahari itu makruh. Tapi bukan di Indonesia, ini nggak berlaku. Di Indonesia mataharinya sepanas-panasnya nggak. Ya kadang-kadang juga bisa sih kalau torennya yang dari besi itu ya, yang dari aluminium, begitu kita baru nyalain keran jam 12 siang. Bohong. Nah itu di Indonesia, bayangin di Hadramut. Saya pertama kali datang ke Hadramut kagak tahu mana pipanya pakai yang besi. Jam 12 siang, saya kagak tahu, main saya tadangin aja, saya cebok. La ilaha illallah. Panasnya luar biasa. Itu pertama kali saya datang ke Tarim itu, Pak. Nah, menariknya, ini ilmu psikologis, Bapak Ibu. Jadi di Barat itu ada penemuan dan penelitian, kalau kita lagi cemas, marah, gugup, kita kalau orang Jawa bilang raupan gitu ya, muka itu akan menghilangkan marah, cemas, gugup. Dan mestinya air dingin, bukan air dingin pakai es batu maksudnya, ya air normal gitu ya, itu akan meredakan itu. Ini penelitiannya. Nah, jadi ya itulah ajaran Islam. Tuh, menurunkan ritme jantung, Pak. Orang kan kalau lagi marah, Pak, coba dah, jantungnya kan berdebar kan, jadi pompaan darah sirkulasinya ke semua itu, wah. Makanya kadang-kadang ada orang lagi temperamen punya jantung, udah bisa lewat itu, bisa pembuluh darah pecah tiba-tiba, ya nggak? Nah, maka marah itu nggak ada. Artinya salah satunya dengan wudhu. Kalau mereka nggak ada ajaran wudhu, jadi sama dia pakai basuh muka. Itu Pak. Jadi ajaran Islam itu masya Allah Pak. Makanya dalam Islam ada, dalam fikih itu ada amalan dawamul wudhu, melazimkan atau mendawamkan wudhu, batal wudhu. Apalagi air kita banyak, air bersih, jernih, cuaca kita nggak ekstrim banget, yang dingin gimana. Artinya wudhu setiap saat pun kita bisa sebenarnya gitu loh. Makanya kan salah satu amalan konon katanya yang diamalkan Jenderal Purwokerto itu Sudirman, ya kan? Ketika ya kan ceritanya mutawatir lah, konon katanya salah satu amalan kenapa Jenderal Sudirman nggak bisa ditangkap karena beliau salah satu amalannya adalah mendawamkan wudhu. Nggak, walaupun nggak ada niat untuk baca Quran atau sholat, nggak, pokoknya batal wudhu Pak. Itu lama-lama begitu. Karena selama kita dalam wudhu itu berarti insya Allah kita dalam lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa kok sebenarnya kita lakuin. Air kita gampang, di mana-mana ada, musola masjid tersebar, gitu ya, batal wudhu lagi. Yang rada susah kalau memang punya penyakit, kentutan, beser, gitu. Itu agak ya ujian lah, tapi ujian kalau memang mau ya bisa gitu ya. Baik, setelah itu jadi bagi yang merasa punya sifat amarah, temperamen, dimulai sekarang dikurang-kurangi, bahkan sebisa mungkin nanti sampai saatnya kita bisa menjadi orang yang sangat penyabar. Susah Pak, kayak Nabi Muhammad SAW, sabarnya Nabi nggak ada tandingan. Kalau untuk urusan pribadi ya, sabarnya Nabi nggak ada tandingan. Nggak ada hati yang sebersih dan semulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilemparin kotoran, ditaruh di atasnya jeroan, lagi sholat. Siti Fatimah yang nangis. Abah, engkau kan utusan Allah, engkau kan kekasihnya Allah, masa diginiin? Apa kata Nabi? Selama saya tidak dibunuh, berarti masih aman. Artinya Nabi nggak peduli mau diapain kayak apapun. Sesabar itu Nabi, dan Nabi nggak pernah ngebales kalau memang serangannya itu ditujukan secara personal ke Nabi. Tapi kalau sudah mulai yang diganggu adalah agama, dakwah, perang Nabi terdepan Nabi. Itu yang cerita Abu Jahal pura-pura
sakit, gali lubang depan rumahnya biar Nabi begitu jenguk Nabinya terprosok. Nabi nggak jadi karena dikasih tahu malaikat Jibril. Abu Lahab, Abu Jahal dari dalam rumah panik, kok Muhammad gak masuk? Dia lupa, dia kejar. Akhirnya dia yang terprosok, senjata makan. Nah itu nggak ada yang bisa nolongin, seakan-akan tanah ambles. Begitu mereka si Abu Jahal sadar nih, nggak ada yang bisa nolong kecuali Muhammad SAW. Dipanggil nabinya datang, Pak. Kita kalau di posisi kayak gitu, ada orang yang mau jahatin kita, malah dia yang kena batunya, minimal banget respon kita gimana? Syukurin, dia rasa kualat dia sama gua lagu sih begitu. Diminta datang Nabi untuk nolongin, datang Pak, ya Allah Akbar, datang. Ya di lobi-lobi saya mau nolongin, tapi syaratnya kamu ini ya, beriman ya, gitu. Abu Jahal, kamu beriman ya, saya selamatin, saya tolongin, tapi beriman ya. Begitu udah diselamatin, ditolongin, boro-boro beriman, Nabi dituduh pakai sihir sama Abu Jahal. Coba bayangin. Terus Nabi kecewa, marah, enggak, pulang aja udah, balik badan pulang. Lah kalau bahasa cara kita mah mumpung masih depan lubang ya. Iya. Kan depan lubang masih dia. Dirugi lagi kan bisa, Pak. Kalau kita tuh urusannya begitu tuh. Tapi enggak, ya Allah, enggak ada dah hati yang melebihi hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, hadis 25. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin dan mukminah selama dia hidup pasti kecuali bala itu akan turun kepadanya. Apa maksudnya? Selama mukmin dan mukminah itu hidup, pasti dia akan dapat bala, ujian, musibah. Itu pasti. Makanya Allah bilang dalam surat 29, surat Al-Ankabut ayat 2. Nih, perhatikan nih. Ini sindiran keras buat kita semua. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2, Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Artinya dari ayat ini Allah lagi mau memberikan pemahaman, jangan mentang-mentang lu beriman terus lu ngerasa bebas. Jangan mentang-mentang kamu merasa beribadah kepada Allah terus Allah nggak bakal menguji kamu. Nggak begitu pemahaman konsepnya. Jangan, ya Allah saya kan udah beriman sama Engkau ya Allah, kok masih diuji juga, masih dikasih musibah cobaan juga. Ya apa? Nggak begitu konsepnya. Ya manusianya kan begitu ya. Ya udah setia bangetnya, di ujung ditinggali. Kan manusia. Jadi konsep yang sesungguhnya justru kalau Allah sayang, yang sudah kita lewatin tuh. Kalau Allah sayang seorang hamba justru diuji gitu. Jadi jangan mentang-mentang terus ngerasa kita beriman terus kita bebas dari apa? Dari ujian. Enggak. Justru kita akan diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Tuh, ya. Fala ya'lamannallah, maka Allah pasti tahu siapa orang-orang yang benar dan Allah juga pasti tahu siapa orang-orang yang dusta. Jadi ujian itu sebagai penyaringan, filterisasi siapa yang imannya benar-benar jujur, siapa yang dusta, siapa yang munafik. Diuji sama Allah. Kalau yang benar-benar imannya jujur, ujian kecil besar insya Allah bisa dia lewati.
Ya, tapi kalau yang imannya bohong, ya di apa? Diiming-imingin duit, diiming-imingin dunia, dia akan tergoda. Jadi mayazalul bala'u bil mu'min wal mu'minat fi nafsihi. Ya, senantiasa musibah itu, bala itu, ujian itu untuk orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Dalam hal apa ujiannya? Fi nafsihi, di dalam dirinya. Artinya mungkin dirinya sakit, dirinya kemalingan, uangnya kecopetan, rumahnya kebakaran dan lain sebagainya. Dirinya yang kena, dianya. Gitu ya. Wa waladihi, atau yang kena bukan dianya tapi anaknya. Wa malihi, atau hartanya. Hatta yalqallah, itu semua akan berlangsung sampai dia berjumpa dengan Allah. Wa ma alaihi khati'ah, sampai nanti dia berjumpa dengan Allah, dia tidak lagi punya dosa dan kesalahan. Berkali-kali konsep ini saya tekankan. Berarti pemahamannya, setiap musibah, ujian, cobaan akan menghapus dosa. Bahkan di sini nih ayat yang udah sering saya singgung juga, An-Nisa 123, may ya'mal su'ay yujza bih. Siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan Abu Bakar sampai menghadap ke Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana ini? Kita manusia nggak ada yang sempurna. Pasti setiap kita punya salah dan kita akan dibalas sesuai dengan perbuatan jahat kita. Ya iya. Supaya apa? Berarti Allah jahat? Enggak, kebalikannya. Justru Allah sayang sama orang beriman. Jadi dosanya dihabisin di dunia dengan berbagai macam ujian coba. Kadang-kadang kan gitu ya dalam hidup. Ya Allah, satu masalah belum kelar, datang lagi masalah yang lain. Berarti Allah sayang banget sama ibu bapak tuh kalau begitu. Kan udah saya bilangin, ulama dulu kalau nggak dapat musibah itu malah gelisah. Nggak ada ujian, hidupnya nyantai, nyaman, sejahtera, bahagia. Nggak ada ujian, sakit enggak, ekonomi enggak diuji. Semuanya aman-aman terkendali aja. Itu mereka malah gelisah. Takutnya mereka masuk kategori istidraj. Jadi begitu mereka dapat musibah, mereka tidak lagi mengucap innalillah, tapi malah mereka mengucap alhamdulillah. Makanya ada ulama masuk penjara, yang kemarin saya singgung. Pas lagi di penjara, dia ngedoain orang yang jeblosin dia ke penjara supaya masuk surga. Nah, yang satu sel sama dia bingung. Syekh, kamu kan masuk penjara gara-gara dia mau fitnah kamu, kok malah kamu doain masuk surga? Sekarang gini, saya kan difitnah, saya diuji dengan masuk penjara. Berarti kalau saya sabar, saya dapat pahala nggak? Dapat. Ada potensi saya masuk surga nggak? Iya. Berarti sejatinya penyebab saya masuk surga siapa? Dia, pelaku fitnah itu. Masa saya masuk surga gara-gara dia kagak, gara-gara dia kagak saya ajak? Paham nggak Bang? Man kagak ada orang begitu di sini. Bukan jarang, kagak ada, udah. Kayak jarang, kagak ada. Yang ada makin benci 7 turunan. Malah kalau bisa balas dendam. Jadi kan begitu ya. Yang hatinya kayak gitu, la ilaha illallah, jauh dah. Ini malah jadi pikirannya, coba bayangin. Saya difitnah. Oke, kalau saya sabar, saya jalanin ini, saya dapat pahala sabar. Di Az-Zumar ayat 10, surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya nggak akan dihisab, akan diberikan tanpa perhitungan. Berarti saya bisa potensi besar masuk surga. Berarti kan ujung-ujungnya gara-gara dia fitnah saya. Berarti penyebab saya masuk surga dia. Masa saya masuk surga gara-gara dia yang nggak saya ajak? Sampai begitu Pak ulama zaman dulu. Maka mereka kalau dapat musibah itu ucapnya bukan lagi innalillah, tapi apa? Alhamdulillah. Kenapa? Berarti dia yakin inilah cara sayangnya Allah ke dia. Maka kalau sedikit-sedikit puyeng, udah Pak alhamdulillah, syukurin. Gigi lagi sakit, alhamdulillah. Kaki lagi nggak bisa jalan, syukurin udah.
berarti ini Allah lagi ya, duit habis. Alhamdulillah, man jangan kencang-kencang ngomongnya. Pesangin orang gila. Pas bini meninggal, temennya nyelawat takziah. Lu bini meninggal tegar banget, gue lihat-lihat hebat, lu sabar. Ini kan udah takdir dari Allah, kata dia. Padahal dalam hati ide gue yang tunggu-tunggu ini. Ini yang gue tunggu-tunggu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Artinya, Pak, ya Bapak Ibu sudah lebih banyak lah mengalami pahitnya hidup, ya kan? Udah lebih banyak makan apa? Sampai asin-asinan banget gitu ya. Artinya kalau Bapak Ibu bisa ngelewatin satu badai, satu masalah, yakinlah masalah berikutnya juga akan bisa terlewati. Kita punya Allah kok. Nih, saya kasih saran. Anak kecil, ibu punya anak atau punya cucu. Misalnya dalam gonjang-ganjing Indonesia, BBM naik, terus beras naik, sembako pokoknya naik. Itu anak bocah, ada yang pernah gelisah nggak dengan naiknya harga sembako? Apa ada bocah 4-5 tahun mikirin, ya Allah beras naik, besok makan bagaimana ya? Ya Allah capek lagi mahal ini bagaimana ya? Ada nggak bocah mikirin begitu? Kagak. Yang bocah tahu dia pulang makanan ada. Bener nggak? Pernah nggak dia gelisah besok nggak bisa makan, ntar bagaimana ini? Pernah nggak dia mikirin begitu? Kenapa? Yang dia tahu dia punya orang tua, dan tidak mungkin orang tuanya tidak sayang sama anaknya, tidak mungkin orang tuanya membiarkan anaknya nggak makan. Itu yang dia tahu. Betul lah. Oh, main, dia mau kerjaan dia mau main bola, pulang mah jajan tawang beli gitu kan, nggak pusingnya mah makan digorengin, biarpun telur-telur doang makan bisa Pak. Bocah aja kagak khawatir Pak, padahal dia juga bergantungnya ke manusia. Ya orang tuanya kan manusia kan, tapi dia yakinnya 1000% sama orang tuanya. Nggak mungkin orang tuanya nggak ngasih makan. Masa iya kita nggak punya keimanan kayak begitu ke Allah? Makanya kadang-kadang menghina Allah itu nggak melulu dengan cara menistakan agamanya. Kita ragu-ragu besok nggak bisa makan, itu udah menghina Allah Pak. Kita ragu nih, ya Allah besok makan apa ya, duit tinggal segini. Itu ragu aja kita. Berarti kita ada rasa nggak percaya. Padahal tadi bocah aja nggak pernah ngerasa takut kelaparan, karena dia yakin punya orang tua. Jadi nggak usah pakai mikir. Al harokah barokah. Yang penting bergerak, cari duit, ojek kek, apa kek, ngumpulin botol bekas kek, pokoknya bergerak. Apalagi kalau hari Jumat, bergeraknya rajin tuh. Hari Jumat dari masjid ini, masjid ono, masjid ini. Dapat gak tuh kira-kira? Nah 5 bungkus aja mah dapat itu. Iya, bisa buat sampai malam kan gitu. Ya, yang penting halal kan. Orang bagi-bagi Jumat berkah halal kan? Ya halal. Jadi maksudnya kita harus punya keyakinan begitu, Allah Subhanahu wa taala. Sama musibah juga begitu. Masa iya ibu anaknya sakit, mengusahakan yang terbaik gak buat anaknya? Masa iya kita punya masalah Allah tinggal diem? Gak mungkin. Yang penting lihat kita usaha enggak, ibadah tetap jalan apa enggak. Gak mungkin Allah biarin Pak. Betul gitu. Ya, jadi jangan kemudian kita kayak orang gak punya Tuhan. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tapi kan harus dipikirin saat. Dipikirin bukan untuk dikhawatirkan, tapi dipikirin untuk gimana caranya ikhtiar lebih optimal. Begitu arahnya. Bukan dipikirin terus mikirin doang. Akhirnya stres. Ya nggak, tekanan batin. Ya kan, kerjaan belum dapat, uang nggak ada, dapur nggak ngebul, bini ngomel mulu lagi, sholat kagak. Ya Allah, dari mana itu dapat ketenangan batinnya kalau nggak ke Allah? Betul nggak? Jadi serahkan semuanya, kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kayak anak kecil aja kita, yakin ada Allah kok. Bener kan? Nah ini saya terakhir sebagai penutup. Syekh Buti pernah dapat tamparan keras. Ya, Syekh Buti itu pernah dapat tamparan keras dari orang yang
agak-agak apa ya? Bukan dibilang gila sih, gak gila ya. Agak rada-rada kurang dah, sekilo kurang seon lah kira-kira. Paham ya? Di masjid Damaskus Syria kata Syekh Buti, ini orang joget-joget Pak. Tapi di pelataran, nggak di dalam pelataran. Begitu Syekh Buti keluar, dia lagi joget-joget girang, ketawa ketiwi. Tuh orang ngomong ke Syekh Buti, Syekh, ayo, hayalah, tarkus ma'ana. Ayo kita joget bareng-bareng, kita happy-happy. Joget dalam artian orang Arab tuh jogetnya mah gak kayak yang dibayangin joget dangdut, bukan. Kayak joget-joget gambus gitu-gitu doang, gerakan gitu-gitu doang. Ayo Syekh. Saya Budi tanya, kamu kenapa gembira, seneng? Loh, emang kamu ini hidup di dunia nggak ngerasa seneng? Emang kamu hidup di dunia nggak ngerasa bahagia? Bahwa status kita sebagai hamba Allah tidak cukup membuatmu bahagia? Kita sebagai hambanya Allah nggak cukup membuat kamu puas? Nih, terus kemudian Syekh Buti ingat satu ayat, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Allah itu pelindung bagi orang yang beriman. Artinya kata orang gila ini, kita ini udah ada yang ngurusin. Siapa yang ngurusin? Allah. Masa kita gak bahagia diurusin sama Allah? Masa kita hidup gak tenang, udah ada yang ngurusin? Anak bocah aja tenang. Pernah gak anak bocah mikirin bayaran sekolah? Kagak, orang sekolahnya udah gratis. Nah iya, maksudnya pernah pusing mikirin syarat-syarat KJP gak tuh bocah? Yang ngurusin siapa? Mak bapaknya udah ada yang ngurusin, tenang dia hidup, makan, belajar, main, udah. Jadi kata orang gila ini, ayo Syekh kita bahagia, kenapa? Hidup kita diurusin sama Allah. Sedangkan orang kafir, la maula lahu. Sedangkan orang kafir nggak punya pelindung mereka. Mereka aja bisa menikmati hidup, masa kita nggak bisa menikmati hidup? Begitu. Mau gak nih? Kalimat keluar dari orang yang 1,5 kilo kurang setengah on tadi, tapi kalangnya dalam Pak. Kita sering kali orang yang ngakunya bergelar profesor, doktor, tapi masih pusing mikirin apa? Ya Allah besok bagaimana ya bayar anak sekolah, bagaimana ya cicilan begini. Ya urusan besok mau besok, dipikirin boleh hanya untuk mencari alternatif solusi, bukan untuk dimasukkan ke dalam hati terus sampai stres ganggu ibadah. Nah, lagi ibadah ingatnya utang, lagi ibadah ingatnya masalah hidup ini dan sebagainya. Jadi itu kita harus punya keimanan dan keyakinan begitu. Allah, udahlah ada Allah, gitu aja udah selesai. Paham gitu ya? Jelas ya? Termasuk kalau kita lagi amarah, udah tenang, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan ada hisab dan pertanggung jawabannya. Udah kita punya pelindung Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu besok kita lanjut hadis 26 ya, ditandain tuh. Ada pertanyaan? Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dari hari ke hari mudah-mudahan kita menjadi insan pribadi yang lebih baik. Baik itu hablum minallahnya atau hablum minannasnya. Ya, kurang-kurangin amarah, emosi, temperamentalnya. Jadilah pribadi-pribadi yang suka memaafkan orang lain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah.
Ya Sayyidah Aminah bint Wahb. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Ya Ali ya ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ighfir lana dhunubana wadhhib ghaidha qulubina wa ajirna minasy syaithanir rajim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.